Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Marzuki, NIM T2018-1088. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam. Di sini tema saya yaitu model kepemimpinan pendidikan Islam, dan sebabnya itu pendekatan sifat dan contohnya dalam pendidikan Islam. Baik, sebelumnya kita mengetahui bahwa kepemimpinan pendidikan Islam adalah kemampuan seseorang untuk memimpin yang sangat mempengaruhi terhadap terwujudnya sebuah tujuan bersama yang berbasis Islami. Berbicara tentang pendekatan di dalam studi kepemimpinan, pada umumnya dikenal ada 4 macam. Yang pertama, pendekatan sifat. Yang kedua, pendekatan gaya. Yang ketiga, pendekatan situasional. Dan yang terakhir yaitu pendekatan fungsional. Namun di sini saya hanya akan membahas tentang pendekatan sifat. Untuk penjelasan lebih lanjutnya sebagai berikut. Pendekatan sifat. Dalam pendekatan sifat dibahas tentang sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seseorang pemimpin, yaitu yang membedakan dengan bukan pemimpin. Bahkan sebenarnya para ahli telah mengidentifikasi 5 sifat negatif yang mencegah orang menjadi pemimpin. Yang pertama yaitu tidak banyak mengetahui. Maksudnya orang-orang itu kurang mengetahui tentang hakikat suatu kepemimpinan tersebut. Dan yang kedua yaitu terlalu kaku. Terlalu kaku itu kasarannya bisa dikatakan egois. Tidak bisa untuk menjadi pandangan dari orang-orang yang lain. Yang ketiga yaitu tidak berperan serta. Berperan serta, tidak ikut-ikut, jadi bergerak sendiri. Dan yang keempat otoriter. Dan yang terakhir yaitu suka menyerang dengan kata-kata. Seperti itu. Dalam pendekatan sifat timbul pemikiran bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Maksudnya pemikiran semacam itu dinamakan pemikiran hereditary atau bisa disebut turun-temurun. Pendekatan secara turun-temurun bahwa pemimpin dilahirkan bukan dibuat. Menjadi seseorang pemimpin tidak dapat diperoleh dengan cara belajar atau berlatih, tetapi dari warisan orang tuanya, sehingga menjamin kepemimpinan dari garis turun-temurun dilakukan antar anggota keluarga. Dengan demikian, kekuasaan dan kesejahteraan dapat dilangsungkan pada generasi berikutnya. Selanjutnya yaitu kemudian timbul teori baru yaitu physical karakteristik teori atau teori dari fisik. Itu maksudnya gimana? Yaitu bahwa pemimpin itu dapat diciptakan melalui latihan. Jadi sebaliknya dari teori yang sebelumnya tadi, diciptakan melalui latihan sehingga semua orang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Para ahli umumnya memiliki pandangan perlunya seseorang pemimpin mempunyai sifat-sifat yang baik. Pandangan semacam ini dinamakan pendekatan sifat karena macam perilaku yang membedakan
pemimpin yang sukses dengan yang tidak sukses dapat dipelajari dan diperoleh melalui pengalaman. Pendekatan sifat atau pendekatan kesifatan memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-sifat yang tampak pada seseorang. Keberhasilan ataupun kegagalan seorang pemimpin banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh pribadi seseorang pemimpin. Adapun sifat-sifat baik yang harus dimiliki seorang pemimpin diantaranya yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap cerdik jujur, sehat jasmani dan rohani, tegas berani disiplin dan efisien, bijaksana dan manusiawi, berilmu, bersemangat tinggi, berjiwa matang dan berkemauan besar, mempunyai motivasi bekerja tinggi, mampu berbuat adil, mampu membuat rencana dan memberikan keputusan, memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Seseorang guru atau pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat tertentu sebagaimana diajarkan dan dimiliki oleh Rasulullah SAW. Beliau juga seorang guru yang selalu mengajar umatnya dengan berbagai macam hal. Dalam mengajar, beliau memiliki sifat mulia sehingga maksud dan ajarannya dapat tersampaikan dan dapat diamalkan oleh murid-muridnya. Selanjutnya yaitu contoh pendekatan sifat. Contohnya yaitu seorang pemimpin dengan kemampuan pribadinya dan karakternya serta peragainya mampu memimpin dan memperlakukan bawahannya sebagai mungkin sehingga dia disegani dan dihormati semua bawahannya. Jadi pendekatan sifat ini lebih dikenal dengan pendekatan yang besar. Artinya hanya orang-orang yang besar yang mempunyai karakter yang mencerminkan dia. Pendekatan ini mengajarkan untuk menjadi pemimpin yang sukses dibutuhkan karakter, sifat, dan peragai serta watak bawaan yang baik serta karakteristik fisik. Dalam biologi seseorang dapat membedakan orang tersebut dengan seorang pada umumnya. Jadi pada intinya kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu pemimpin melalui pendekatan sifat ini itu sangat penting. Nah, apakah pemimpin itu harus menjadi seorang pemimpin itu harus menjadi keturunan atau sebagian dari keluarga yang orang-orang besar atau orang-orang yang sudah sebelumnya menjadi pemimpin? Ternyata tidak. Karena menjadi seorang pemimpin itu juga bisa melalui belajar atau berlatih. Namun jika seseorang itu sudah dari lahir atau sudah dari keturunan seorang pemimpin, itu akan berbeda. Dia akan lebih, jiwanya sudah memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, sekarang berbicara tentang menjadi pemimpin yang sukses. Pemimpin yang sukses. Jika seseorang, siapapun orang, menjadi pemimpin itu bisa, yaitu dengan berlatih dan belajar. Jadi tidak harus menjadi tidak harus menjadi keturunan seorang pemimpin juga. Namun jika ingin menjadi pemimpin yang sukses, nah, yang pertama itu memang sudah dari bawaan, sudah dari keturunan. Jadi dari kecil dia sudah memiliki jiwa atau sifat kepemimpinan. Itu bisa jadi dia itu lebih mudah atau
untuk menjadi pemimpin yang sukses. Yang kedua yaitu berdasarkan pengalaman. Jadi jika baru pertama kali menjadi seorang pemimpin, ya itu mungkin masih membutuhkan proses yang lama atau membutuhkan waktu untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Tapi ketika dia sudah berpengalaman, pengalamannya sudah banyak menjadi seorang pemimpin, nah itu kemungkinan besar dia bisa menjadi seorang pemimpin yang sukses. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya, apabila ada salah kata, ucapan ataupun sifat tingkah laku saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.